Hari ini dan besok diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2023. Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta hari ini dipadati oleh pemudik. Untuk mengetahui bagaimana penanganan arus mudik di Pelabuhan Merak, kami telah terhubung dengan Shelfie Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia, dan Muhammad Holik, Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta. Selamat sore Ibu Shelfie, nampaknya yang baru bergabung dengan kami adalah Ibu Shelfie. Ibu Shelfie, untuk di Pelabuhan Merak sendiri, puncaknya diprediksi tadi malam dan malam ini. Penanganannya seperti apa, Ibu? Baik, selamat sore Mbak Anissa. Izin saya melaporkan dari Pelabuhan Merak bahwa tadi malam, setelah 24 jam terakhir, sudah ada sejumlah 129.403 penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Jawa, dan juga ada sebanyak 16.000 unit kendaraan roda 4 yang telah menyeberang dari Merak ke Bakahuni. Juga ada sebanyak 11.724 roda 2 yang menyeberang melewati Pelabuhan Ciwandan ke Bakahuni. Sebagai informasi, untuk penumpang ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan 2022. Kalau kendaraan roda 4 sendiri masih naik sekitar 1% dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau misalnya akumulasi dari H-10 sampai dengan H-4, jumlah penumpang yang telah menyeberang sebanyak kurang lebih 470.000 atau naik sekitar 7%. Kendaraan roda 4 ada sekitar 57.000 atau naik sekitar 3%. Dan roda 2 ada sekitar 26.000 atau turun sekitar 2% dibandingkan tahun lalu. Demikian Mbak Anissa. Baik, untuk kepadatan sendiri tadi dari beberapa liputan rekan-rekan kami di liputan bahwa menunggu sejak subuh namun belum juga jalan hingga sore ini, terutama yang di Ciwandan untuk sepeda motor. Itu bagaimana, Ibu? Begini Mbak, kalau tadi saya simak sih, kalau tadi saya pantau di Ciwandan, memang tadi malam terjadi antrian yang cukup panjang untuk roda 2, karena memang tadi kan seperti saya sampaikan, roda 2 ada sekitar 11.000 kendaraan ya yang datang. Memang itu kendaraan roda 2 itu jumlahnya cukup naik signifikan mulai sekitar pukul 7. Jadi memang banyak kendaraan yang datang, pemudik ini rupanya menunggu selesai bekerja karena mereka banyak yang baru selesai libur. Maksudnya liburnya baru mulai kemarin. Jadi mereka, ketika saya melakukan sedikit wawancara dengan para pemudik, mereka menunggu libur dan juga selesai melakukan tarawih baru melakukan perjalanan. Sehingga saat mereka tiba di Ciwandan itu rata-rata tiba pada saat yang sama. Nah, kemudian selain itu juga tadi pagi sebenarnya sekitar pukul 5 subuh itu sudah terangkut semua, Mbak. Gitu. Okay. Jadi tadi pagi di sekitar pukul 6, pukul 7 pukul 6, 7 itu sudah clear out. Masih ada kendaraan roda 2 yang datang, tapi sudah jauh berkurang dan pengendara datang malam itu sudah terangkut semua. Demikian Mbak. Baik, Bu Shelfie, kalau untuk di Merak sendiri sebenarnya antrean itu hanya terjadi ketika memang mengantre memasuki kapal. Untuk di kondisi hari ini H-3 Lebaran, apakah ini sudah masuk puncaknya, Ibu? Menurut prediksi kami Mbak, dari data reservasi yang sudah masuk, memang kami perkirakan hari ini akan menjadi arus puncak. Dari data reservasi hari ini akan ada mungkin kurang lebih sekitar 32.000 kendaraan yang akan datang malam ini. Kalau kemarin sekitar tadi malam ada 16.000, hari ini ada sekitar 18.000 kendaraan yang reservasi ya, sudah reservasi ya untuk masuk Merak. Kemudian jadi memang ada peningkatan lebih banyak lagi. Jadi kami duga memang malam ini akan menjadi arus puncak mudik. Kemudian kalau tadi mungkin saya ingin menyampaikan juga kepada para pemirsa bahwa di Merak ini agak berbeda dengan jalan tol. Kalau jalan tol itu sifatnya flowing, Mbak. Jadi memang orang datang terus langsung jalan gitu ya. Nah, kalau di Pelabuhan Merak ini karena memang pelabuhan, jadi ujungnya sudah laut gitu ya. Tolong kita pahami bahwa memang ini sifatnya batching. Jadi ketika kendaraan sampai di ujung pelabuhan, di ujung dermaga, maka ada waktu tunggu gitu loh. Kapal sendiri juga perlu waktu untuk sandar gitu, apalagi apabila memang ada gelombang yang mungkin cukup tinggi gitu. Kemudian memang akan butuh waktu sedikit lebih lama dibandingkan cuaca normal. Jadi memang kendaraan harus
menunggu untuk kendaraan yang turun dari kapal, kemudian nanti mereka naik gitu ya, kemudian kendaraan naik kapal kan juga perlu waktu untuk parkir gitu. Jadi itulah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Jadi kalau memang kendaraan yang datang di pelabuhan banyak, maka inilah waktu yang diperlukan untuk menunggu sebelum bisa naik ke atas kapal. Demikian Mbak Anissa. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Holik dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Pak Holik, sejauh ini sudah terlihat peningkatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Ini peningkatannya jika dibandingkan tahun lalu seperti apa, Pak? Ya, Mbak Anissa, terima kasih. Jadi kalau kita melihat saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, di hari pertama cuti bersama ini memang terlihat terjadi lonjakan penumpang. Hari ini menurut data yang kami terima, kami prediksi kira 164.000 penumpang yang akan melewati dan datang di Bandara Soekarno-Hatta. Ini lebih tinggi dari hari-hari kemarin, yang mana masih di bawah 150.000. Dan apabila dibandingkan tahun lalu, di 2022, ini masih lebih tinggi sekitar 20% untuk penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk traffic pesawat, hari ini kami prediksi sekitar 1.138 pergerakan pesawat yang datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Mbak Nisa. Baik Pak Holik, kalau untuk destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh pemudik itu di mana saja, Pak? Ya, kami melihat untuk destinasi favorit yang melalui Bandara Soekarno-Hatta itu ada Kuala Namu, kemudian Denpasar, Pontianak, Surabaya, dan Padang. Begitu juga dengan dari Bandar Origin ke Soekarno-Hatta, itu juga dari Denpasar dan Kuala Namu yang menjadi kedatangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk luar negerinya, untuk tujuan destinasinya adalah Kuala Lumpur dan Singapura yang masih menjadi favorit bagi penumpang. Baik, Pak Holik, untuk menghindari kepadatan di area bandara, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengunjung atau calon penumpang? Ya, untuk saat ini memang Bandara Soekarno-Hatta terlihat ramai lancar dan masih terkendali karena ini kita menerapkan untuk check-in bagi penumpang tidak harus 2 atau 3 jam sebelum keberangkatan, tapi bisa lebih awal. Dan juga kami menyiapkan untuk counter check-in untuk pesawat untuk penumpang. Jadi penumpang dapat melakukan check-in secara mandiri. Selain itu, kami juga menyiapkan aplikasi Travelly di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga penumpang bisa melakukan check-in via handphone. Dan itu bisa memudahkan dan mengurai antrian di check-in counter. Baik, saya kembali ke Ibu Selvi. Ibu Selvi, kalau untuk di Pelabuhan Merak sendiri, apa yang harus dilakukan oleh calon penumpang supaya menghindari antrean? Karena seperti tadi Anda bilang, memang kemarin itu banyak yang baru berangkat setelah tarawih. Jadi sebanyak 11.000 penumpang itu sampainya bersamaan. Baik, kalau mungkin ini dengan sangat berat hati saya menyampaikan kalau antrian agak susah untuk dihindari ya Mbak ya, karena memang jumlah pemudik seperti juga disampaikan oleh Kementerian Perhubungan ada peningkatan, walaupun menurut data kami trennya tidak berkisar antara 3-7% gitu ya Mbak ya. Namun tetap saja ketika para pemudik ini datang ke pelabuhan saat yang bersamaan, itu juga pasti memang akan ada antrian gitu. Jadi yang pertama yang tolong harus dipahami bahwa memang akan ada antrian, namun waktu tunggu ini yang memang kami coba kelola sebagai pengelola pelabuhan. Nah, mungkin yang ingin saya himbau kepada para pemudik yang pertama adalah pastikan Anda sudah bertiket, itu dulu deh gitu ya. Karena ketika Anda sudah bertiket itu akan memudahkan pelayanan di pelabuhan. Jadi jangan sampai sudah datang di pelabuhan belum bertiket, maka itu tentu akan menyulitkan pemudik. Kemudian yang kedua juga pastikan Anda kalau memang bisa memilih waktu-waktu yang lebih lengang, maksudnya di awal-awal, jangan di sore hari, jangan di malam hari, mungkin itu akan jauh lebih pendek waktu tunggunya. Seperti tadi siang, pagi ini di Merak kosong sekali Mbak gitu loh ya. Jadi kalau tadi mungkin teman-teman yang mau memudik lebih awal itu jauh lebih nyaman, jauh lebih kosong gitu dibandingkan kalau malam hari. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvi Arifin, terima kasih juga Bapak Muhammad Holik telah berbagi informasi bersama kami di Newsroom. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih.